Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hendra. Saya pelaku UMKM di wilayah Jakarta Selatan, binaan PPAPP Kecamatan Mampang Perapatan. Sejauh ini saya didampingi oleh Bapak Saifuddin selaku pembina dari UMKM saya. Pertama, saya ingin sedikit bercerita perihal masalah UMKM ini. Saya ialah pelaku dari Karisma Catering yang di masa pandemi COVID-19 ini mengalami penurunan dari omset penjualan. Nah, tetapi saya tidak kehabisan akal bagaimana cara kita untuk bertahan. Nah, dengan membuat warung ayam bakar yang berdomisili di Jalan Bangka 11 RT 6 RW 10, di masa COVID-19 ini alhamdulillah saya bisa berjalan berkat bimbingan dari Bapak Saifuddin selaku pembina dari PPAPP Kecamatan Mampang Perapatan. Itu yang pertama. Kedua, saya berhasil membuat satu terobosan lagi berupa supplier telur. Karena di masa pandemi ini setelah saya pelajari, ketika daya beli orang berkurang, bahkan orang tersebut mengalami penghasilan yang berkurang, pada akhirnya saya memiliki terobosan bagaimana caranya kita berbisnis UMKM dengan memberikan kelenggangan waktu kepada para rekan-rekan saya yang berada di wilayah Mampang agar bisa menjual telur. Seperti itu. Artinya mereka dapat mendapatkan telur dari saya tanpa harus membeli cash dahulu. Metodenya ialah pagi saya kirim telur itu dan sore mereka wajib menyetorkan berapa telur yang laku. Seperti itu. Kenapa? Walau hanya dengan terobosan minimnya budget yang saya punya, tetapi secara tidak langsung saya sudah berusaha menggerakkan sistem perekonomian UMKM yang ada di wilayah Mampang berkat binaan dari Pak Saifuddin. Kira-kira itu yang kedua, gitu. Yang ketiga, gitu. Plus minus dari COVID-19 ini artinya ada dampak berkah yang saya alami daripada masa pandemi COVID-19 ini. Pertama, saya mendapat informasi bimbingan terbaru perihal masalah dari awal mula bagaimana kita bertransaksi, pembukuan, sampai promosi-promosi lewat binaan dari PPAPP di wilayah Kecamatan Mampang Perapatan tersebut, gitu kan. Nah, dengan adanya program Jackpreneur ini, gitu kan, saya bisa menyarankan agar bahwasanya program ini dampaknya itu belum langsung kepada saya pun saya alami manfaatnya. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena yang digadang-gadang dan dihimbau dan diberitakan besar itu tidak sampai kepada saya langsung. Artinya jumlah kuota pembeli itu yang kita harapkan sebagai pelaku UMKM tidak bertambah volumenya. Artinya income kita pun tidak ada jaminan. Selaku saya buka outlet ayam bakar, gitu kan, ketika cateringnya di masa pandemi ini agak berkurang, terus akhirnya kita sendirilah selaku pelaku UMKM yang harus memberikan terobosan-terobosan bagaimana caranya untuk bertahan di masa ini. Misal, contoh, program daripada Jackpreneur yang digadang-gadang oleh gubernur kita dan Pak Wakil Gubernur, gitu kan. Kita harapkan sebagai pelaku UMKM itu diberikan modal walaupun tidak berupa uang tetapi berupa barang. Misal di setiap kecamatan seperti saya diberikan ukuran seperti 2 ton berupa telur, 1 ton berupa telur yang harus dirandom diberikan kepada pelaku-pelaku UMKM rekan-rekan di bawah saya untuk diakomodir biar mereka bisa mendapatkan dan menjual harga telur di bawah pasaran. Seperti itu. Artinya kenapa saya katakan belum bersentuhan langsung dengan kita. Para UMKM ini terkadang bingung di masa pandemi ini ketika pendapatannya itu berkurang dan kebutuhannya itu mau tidak mau harus menggelembung, permodalannya akan habis. Dan ketika mereka itu mengajukan suatu pengajuan permodalan, mereka itu terkendala. Contoh dengan BI checking, gitu kan.
Yang saya alami dan yang saya tahu, kita pun memutar otak bagaimana caranya kita ingin bangkit. Itu kan kita tahu pemerintah memiliki program yang sangat bagus dan sangat luar biasa, itu kan perihal masa yang digadang-gadang Jackpreneur, tetapi sampai lingkup ke bawah tidak ada bantuan pendanaan pun atau berupa sub dari pusat ke UMKM itu berupa barang. Misal diberikan gula 1 ton, silakan didistribusikan untuk dijual dengan harga di bawah pasar. Misalnya seperti itu kira-kira, atau telur atau yang berbentuk lain. Itu kan lewat program Jackpreneur ini gitu. Jadi yang saya sarankan dan yang saya harapkan, dan mungkin saya bisa kasih bukan kritikan ya, karena kritik itu memang ngebangun, tetapi harus ada solusinya. Solusinya ialah program dari Jackpreneur ini kita harapkan di tingkat kecamatan untuk wilayah Jakarta Selatan ataupun wilayah DKI khususnya, itu diberikan sub mitra vendornya, agar diberikan tidak hanya uang. Apa sih yuk kelebihannya, apa sih kamu kemampuannya, sudah berapa sih jaringan di bawah kamu, gitu kan. Karena sejauh ini kita hanya bertahan dan kita ingin bangkit sebenarnya. Yang kita harapkan bukan hanya sebatas uang, minimal kita itu dibantu. Misal kayak saya pelaku agen telur, selaku distribusi telur, gitu kan, distributor. Artinya yang saya oper itu ialah UMKM di bawah saya sebagai rekan-rekan saya yang tidak ada jaminan. Ketika mereka tidak sanggup membayar, saya tidak pernah takut. Artinya uang saya tidak kembali, gitu. Tidak, saya berlaku sebagai UMKM di wilayah Mampang ini, percaya kepada rekan-rekan, karena kita tahu kendala pada saat pandemi COVID-19 ini tidak ada lagi selain bekerja dan bertahan secara jujur, gitu. Sementara jikalau pemerintah itu memiliki satu program yang bagus, gitu kan, untuk perihal Jackpreneur ini, mohon kiranya kita ini selaku pelaku usaha yang ada di wilayah Jakarta khususnya, terutama saya di wilayah Kecamatan Mampang Perapatan, itu bisa langsung berdiskusi dengan pemilik program Jackpreneur ini, gitu. Tidak hanya sebatas seminar-seminar saja, gitu. Mungkin ilmu seminar itu penting buat kita. Itu tidak menutup kemungkinan menambah informasi-informasi untuk cara-cara metode kita melakukan penjualan. Tetapi yang kita pertanyakan ialah bagaimana jaminan daripada hasil dagangan kita. Itulah yang kita pertanyakan. Artinya ketika Jackpreneur tidak memberikan modal ke saya berjualan, misal catering saya itu saya berjualan ayam bakar di outlet ataupun telur, tetapi ketika memberikan ikut serta dalam Jackpreneur itu sudah memploting saya punya bisnis. Sehari ayam bakar kamu 100, misal, itu Jackpreneur itu sudah memberikan marketnya, gitu kan. Artinya tiap hari jaminan keuntungan dari saya pelaku usaha itu terjamin walaupun di masa pandemi ini, gitu. Artinya program itu dibuat untuk memberikan satu jaminan, bukan hanya untuk melakukan satu pergerakan yang tidak sampai ke bawah, gitu kan. Jadi kalau boleh dibilang program Jackpreneur itu sampai atau tidak di bawah, bolehlah tanyakan sampai ke tukang gorengan pinggir jalan misalnya. Apa yang you dapat dari program Jackpreneur misalnya, gitu. Contoh, apa you dapat bantuan ubi seminggu 10 kilo, apakah you dapat bantuan singkong seminggu 10 kilo, dan harga singkong dan ubi itu di bawah harga pembelian dia di pasar, misalnya sekilo 4.000. Yang kita harapkan itu ialah Jackpreneur sebagai sub vendor, harga termurah perihal masalah belanja. Kedua, jaminan dari barang yang kita produksi, gitu kan. Artinya apa? Jackpreneur itu ketika kita ada di wilayah Jakarta Selatan, berapa sih lingkup UMKM-nya yang berhubungan dengan makanan ataupun berupa dengan industri. Nah, Jackpreneur itulah yang memploting tempat. Oh, ini makanannya ditawarkan ke kantor-kantoran setempat. Oh, ini makanannya ditawarkan kepada dinas-dinas terkait, gitu kan. Bukan hanya ditawarkan, tetapi dipaksakan. Misal, ketika program pemerintah itu ada dan pemerintah itu memberdayakan dari pegawainya untuk tidak membeli makanan secara cash, artinya dia harus makan dari
hasil yang ada di lingkup Jackpreneur ini, anggota Jackpreneur misalnya, dan dipotong secara bulanan, mungkin itu karyawan mau tidak mau akan memakan, karena tidak ada lagi waktu lain untuk selain membeli makanan yang ada di UMKM ini. Itu hanya sebagai contoh, kira-kira seperti itu ya. Itu artinya tidak ada duit cash yang dibelanjakan ketika di kantin tersebut ada suatu perusahaan, di kantinnya ada penjual, dan kita nggak tahu penjual itu berdomisili DKI atau bukan. Pertama, karena program Jackpreneur ini memang tidak terperuntukkan untuk hanya warga DKI saja, tetapi saya selaku warga DKI lah yang mencoblos pencetus Jackpreneur saat itu Pak Anies Baswedan dan Pak Wagub ya, Pak Sandiaga Uno, dengan programnya OKOC itulah saya coblos beliau. Saya sebagai warga DKI, karena saya pelaku usaha UMKM. Sebenarnya tepat sasarannya itu ya sebenarnya kita yang mencoblos, karena kan kita warga DKI. Tapi bagaimana warga DKI yang tidak mencoblos Anies Sandi misal gitu kan, tetapi mereka pelaku UMKM gitu kan, mereka kan dimasukkan juga ke gerbongnya Jackpreneur. Kalau boleh dibilang, kenapa tidak tepat sasaran? Mereka tidak mengusung misalnya gitu kan, sementara yang mengusung itulah yang tidak tersentuh. Ini mohon digarisbawahi kira-kira Pak ya. Kenapa mohon digarisbawahi? Agar tepat sasaran gitu. Karena dari data pelaku UMKM di Jakarta ini ribuan gitu kan, sudah pasti. Dan yang terploting itu misalnya berdomisili KTP apa? Pelakunya mungkin anak buahnya orang Jakarta, tetapi pemiliknya mungkin berdomisili bukan orang Jakarta. Kan seperti itu. Atau dia memiliki 2, 3, 4, 5 unit bisnis yang ada misalnya di wilayah perbelanjaan gitu kan, di wilayah Jakarta misalnya gitu kan. Itu kan menjadi hal yang berseberangan sebenarnya gitu kan. Sementara program ini ialah program dari salah satu paslon yang kita coblos. Apa sih hasilnya itu? Dari apa sih ketika kita mengusung, kita punya jargon, apa yang kita harapkan? Oh, dia punya program yang bagus buat kita. Nah, dari program tersebut setengah berjalan dari masa pemerintahan pun saya memperhatikan dan sangat program ini belum menyentuh kepada saya pribadi selaku pelaku UMKM di wilayah Jakarta Selatan gitu. Karena kenapa? Yang saya dapat hanyalah sebatas bimbingan perihal masalah pembukuan gitu kan, perihal masalah bagaimana kita presentasi gitu kan, perihal masalah bagaimana pengembangan gitu kan. Artinya apa? Yang kita harapkan itu sebenarnya tidak sebatas itu. Yang kita harapkan kepada program Jackpreneur ialah pertama, adanya bahan pembelanjaan yang murah di bawah harga pasar. Itu yang pertama. Kedua, adanya jaminan dari pelaku UMKM yang terdaftar di wilayah saya, Jakarta Selatan terutama gitu kan, sebagai market dari Jackpreneur itu sendiri. Karena tiap hari kita beroperasional, tiap hari kita melakukan penjualan, tetapi ketika penjualan itu kita sudah bergabung misal ke dalam program Jackpreneur dan tidak ada satu perubahan, berarti apa yang kita manfaatkan gitu kan dari program tersebut? Karena tidak ada jaminannya. Tidak ada jaminan dari program Jackpreneur tersebut. Misal contoh, dari tingkat gubernur itu ada wali kota, dari tingkat wali kota ada kelurahan, ada kecamatan. Kita nggak tahu pegawai-pegawai mereka tuh makannya dari mana gitu kan, apakah dari warga sekitar ataupun dia beli sendiri gitu kan. Karena tidak ada jaminan buat kita. Misal dari wilayah selatan minggu ini misalnya ngirim ke Jakarta Selatan, kecamatan Jakarta Selatan sebanyak 100, terus snacknya dari sini masuknya segini. Itu kan menjadi suatu jaminan buat pelaku-pelaku UMKM gitu. Artinya apa? Setiap tamu itu di tingkat gubernur, tingkat wali kota, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan itu sudah pasti ada. Dan itu tidak mungkin tidak ada. Yang kita tanyakan kenapa program itu hanya bersentuhan kemungkinan hanya kepada orang-orang yang terdekat daripada dinas-dinas terkait tersebut. Misal contoh, ada kelurahan memiliki tingkat RW yang saya duga itu memiliki suatu kayak semacam paguyuban ibu-ibu lah yang memproduksi catering.
untuk mengesup setiap kegiatan-kegiatan mereka untuk disup di kelurahan misalnya gitu kan. Sementara itu kan hanya personal dan hanya itu aja. Mungkin seminggu dia bisa, sebulan bisa 2-3 kali orang. Sementara pelaku dari UMKM ini banyak. Gitu kan? Ini banyak pelaku dari UMKM-nya. Bagaimana caranya kita mendapatkan jaminan penjualan dari pemerintah setempat selaku program Jackpreneur OKOC. Udah. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.